Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, sama-sama seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita luruskan niat kita bahwa tujuan kita berada di sini adalah untuk menuntut ilmu pengetahuan ya. Masing-masing bisa membaca doa sesuai dengan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, sebelumnya Ibu mohon maaf ya karena harus melaksanakan pertemuan hari ini secara online ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Adapun materi yang akan kita diskusikan hari ini adalah bagaimana kita menyusun bab daftar pustaka ya atau referensi. Jadi minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menyusun bab 1 pendahuluan, kemudian bagaimana menyusun bab 2 tinjauan kepustakaan, kemudian bagaimana menyusun bab 3 ya, metode penelitian. Nah, sekarang kita langsung skip ke bagaimana menyusun bab atau bagian referensi daftar pustaka. Dia nggak ada judul nomor babnya ya. Nah, jadi kalau sudah komplit sampai pertemuan hari ini, maka kita sudah siap untuk menyusun sebuah proposal ya, penelitian yang terdiri dari bab 1, 2, 3, dan daftar pustaka. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat bahwa salah satu ya strategi ataupun cara atau metode bagaimana kita mudah menyusun bab atau bagian daripada referensi atau daftar pustaka itu adalah menggunakan bantuan referensi manager. Nah, referensi manager ini ada beberapa opsi ya. Misalnya eh, apa namanya? Pada hari ini kita bisa melihat kita akan menggunakan Mendeley untuk melakukan apa namanya penyusunan referensi atau daftar pustaka. Nah, sebelumnya saya lihat kalian sudah juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana menggunakan EndNote ya. Nah, jadi ini pilihan boleh digunakan yang mana aja yang kira-kira yang lebih mudah. Saya sendiri menggunakan Mendeley. Jadi sebagai pengantar untuk materi kita menyusun bagian referensi, Ibu akan sampaikan dulu tentang pengenalan tentang aplikasi daripada Mendeley ya. Oke, sebelumnya kita perlu mengetahui tentang yang namanya metadata ya. Apa itu metadata? Metadata adalah informasi yang melengkapi sebuah file ya. Jadi kalau ada sebuah file, file digital, sebenarnya ada informasi di belakangnya. Informasi yang melengkapinya. Nah, inilah kemudian yang dibaca oleh suatu perangkat lunak. Seperti hari ini kita akan menggunakan Mendeley sebagai perangkat lunaknya. Dia membaca metadata atau informasi yang berada di belakang sebuah file ya. Informasi metadata ini merupakan informasi yang terstruktur ya. Dia menjelaskan, kemudian menemukan, menjadi informasi, membuat sebuah file itu mudah ditemukan, dan pada hari ini kita ingin menggunakan atau mengelola informasi tersebut. Jadi nanti bagaimana ya kita bisa uh, dalam beberapa detik bisa menghasilkan ya daftar pustaka yang komplit, kemudian yang juga lengkap, tidak ada error seperti itu ya. Ini adalah bagian dari pemanfaatan metadata dari sebuah file. Nah, bisa dikatakan tanpa metadata maka tidak bisa sebenarnya kita melakukan proses pemanggilan informasi daripada file tersebut. Nah, ini konten metadata sebuah file bisa berupa nama ya, kemudian panjang field, tipe field. Nah, tipe field bisa integer, karakter, tanggal, dan lain-lain ya. Ini bayangannya misalnya kalian mengisi sebuah form ya. Dia kan ada kolom pertanyaan dan ada kolom untuk mengisi jawaban kan. Misalnya nama ya. Maka dia berupa karakter ya. Nah, kita isi dengan nama kita apa. Kemudian tanggal lahir. Pertanyaan berikutnya, maka kita bisa ngisi dengan tipe yang tanggal. Jadi seperti itu kira-kira bayangannya. Sebuah foto, file foto juga mempunyai metadata. Misalnya apa? Siapa pemotretnya, tanggal diambil foto, ataupun settingan kamera ya. Uh, Begitu juga dengan file-file yang lain. Kalau kumpulan sebuah file bisa juga mengandung metadatanya adalah nama-nama file ya, yang terdapat di dalamnya. Kemudian jenis file atau type of file, serta nama administrator ya. Nah, inilah keuntungan karena adanya metadata pada sebuah file, kita bisa mengenali file tersebut dengan mudah, bisa menelusurinya atau
mencarinya ya, dan kemudian bisa mengelolanya atau menggunakannya. Jadi rahasia di balik ini adalah terdapatnya metadata ya, ataupun informasi yang melengkapi sebuah file. Nah, Mendeley adalah sebuah perangkat lunak ya yang dibangun untuk membantu kita dalam mengelola file digital tersebut ya. Jadi kemampuannya adalah mengolah database ilmiah berupa e-jurnal, elektronik jurnal, elektronik book, dan referensi lainnya. Dan ini ada link di www.mendeley.com ya. Jadi di sini kalau kalian buka, kita bisa mendownload Mendeley untuk kita gunakan. Terus kenapa misalnya Ibu memilih Mendeley dan juga banyak orang yang lain juga memilih Mendeley ya? Yang pertama kita lihat bahwa Mendeley ini adalah cross-platform. Apa maksudnya? Maksud cross-platform adalah bahwa Mendeley dapat beroperasi pada berbagai jenis operating system. Nah, apakah kita menggunakan Microsoft Windows, kita menggunakan Mac, kita menggunakan Linux, ataupun Android, kita bisa menggunakan Mendeley. Jadi dia sangat fleksibel. Kemudian, Mendeley juga menampilkan PDF view. Jadi kalau kita sudah store atau simpan dokumen kita ke dalam Mendeley, maka kita bisa membaca langsung di dalam Mendeley, tidak perlu membaca di luar Mendeley. Kemudian ada desktop application yang terintegrasi dengan versi web. Jadi nanti Mendeley ada dua versi, yang mana kalau kita sudah memakai Mendeley, kita punya kedua-duanya. Yang pertama versi web, di online. Yang satu lagi versi desktop. Nah, dengan versi desktop, kita bisa bekerja secara offline, tanpa ada internet pun bisa. Nah, keuntungannya adalah bahwa ketika kita mendownload data online, ya, kita menyimpan ke web, maka kita bisa mengirimnya atau mensinkronisasinya dengan yang desktop. Jadi nanti isi daripada versi web dengan versi desktop bisa kita sinkronisasikan. Begitu juga sebaliknya kalau ada misalnya data yang kita simpan secara manual ya, tanpa internet dengan offline ke versi desktop, kita juga bisa mensinkronisasikannya ke dalam versi web. Ini merupakan satu keuntungan lain bagi kita dengan adanya versi web dari Mendeley, bahwa apabila kita terkendala rusak laptop ya, kita nggak ada masalah, kita bisa mungkin membeli atau mengganti laptop baru. Tinggal kita sinkronisasi nanti konten di dalam Mendeley web kita ke dalam laptop baru, maka kita akan mempunyai konten file yang sama persis seperti di laptop sebelumnya. Oke, dan desktop yang application ini dapat digunakan tanpa koneksi internet ya, karena tidak selalunya kita berada di daerah yang ada internetnya untuk bekerja ya. Jadi sangat nyaman bagi kita ketika Mendeley bisa kita gunakan tanpa koneksi internet. Kemudian Mendeley ini menawarkan smart filtering atau tagging. Jadi kita juga ada menu-menu di dalam Mendeley yang memudahkan kita untuk mengelola dokumen. Misalnya kita sudah punya ratusan artikel yang kita simpan di dalam Mendeley, tentu kita akan terkendala untuk melihat begitu banyak. Nah, dengan ada smart filtering atau tagging, kita bisa dengan mudah tanpa terkendala ya, walaupun harus melihat dari ratusan file tersebut, kita bisa tag, misalnya, oh hari ini saya mau melihat yang tentang pengeringan, kita bisa dengan mudah mengumpulkan file tersebut ya, dengan cara tagging. Kemudian kita bisa juga melakukan impor dokumen dari situs eksternal seperti Scopus, Thomson Reuters, PubMed, ya, Google Scholar, dan lain-lain. Jadi tidak selalu kita harus mengimpor dokumen secara manual karena ini juga waste time. Ya. Kita hanya dengan sekali klik dalam 1 detik kita bisa mengimpor dokumen dari situs-situs yang penting ya bagi seorang saintis seperti Scopus sudah ada dalam Mendeley kita. Kemudian kita juga punya plugin Mendeley ya ke dalam Word. Jadi biasa kita mengetikkan menggunakan Microsoft Word. Jadi Mendeley ini juga menggunakan menawarkan layanan plugin khusus ya untuk versi Word, sehingga ketika kita mengetik dengan menggunakan Microsoft Word, kita bisa langsung memanggil Mendeley ya. Kemudian dia free web storage sampai 2 GB, jadi lumayan besar ya. Ibu pun belum penuh ini, jadi insya Allah kalian juga nggak akan terkendala dengan kapasitas ya. Dia punya kapasitas yang sangat besar sehingga kita bisa menyimpan data kita. Kemudian ada juga menu yang mudah untuk menginput data yaitu drag and drop. Jadi kalau kita sudah download duluan artikelnya, kita simpan di dalam folder khusus ya. Yang kita beri nama, rekomendasi Ibu misalnya membuat folder di Drive E ya.
yang aman dengan nama misalnya referensi. Jadi di dalam referensi itu kita simpan data. Nah, data yang sudah kita simpan, file itu bisa kita drag and drop ke dalam Mendeley. Secara otomatis Mendeley akan mengenali metadata tersebut dan biasanya misalnya informasi judul, informasi nama penulis, tahun, volume, ya, nama jurnal akan terisi secara otomatis ke dalam database Mendeley. Juga ada watch folder ya, yang juga memberikan kenyamanan lain kepada kita sebagai pengguna Mendeley. Nah, ini dia produk Mendeley terdiri dari dua, yaitu Mendeley Free, yaitu desktop, dan ada juga Mendeley Premium ya. Mendeley Premium ini tidak tidak seperti software-software lain ya. Biasa kalau premium maka dia ada layanan-layanan khusus. Nah, Mendeley tidak membedakan antara layanan gratisan dengan layanan premium. Jadi sama persis menu-menunya. Apa keuntungan daripada Mendeley Premium? Hanya kapasitasnya yang lebih besar tadi. Yang free kan dibatasi pada maksimum 2 GB, sementara kalau yang premium dia bisa lebih besar. Oke, kita mulai sekarang bagaimana kita bisa mulai menggunakan Mendeley. Cara yang Ibu rekomendasikan ya, kita langsung googling ya. Kita buka Google, kita ketik aja Mendeley di situ. Kita ketik Mendeley, kemudian kita enter ya. Setelah kita enter, nanti akan muncul di situ https titik dua ya, slash w tiga kali www.mendeley.com. Nah, nanti kita klik aja langsung Mendeley Reference Management ya. Oke, inilah halaman Mendeley setelah kita klik tadi keluar dan yang perlu kita lakukan pertama adalah memilih create account. Jadi kita klik create account ini ya. Karena awalnya kita harus mendaftar sebagai pengguna Mendeley dengan create account. Nah, ini juga sangat mudah hanya dengan perlu memasukkan alamat email kita, kemudian nanti kita melakukan konfirmasi. Oke. Nah, setelah kita pilih create account, kita akan muncul dialog mengisikan nama, email, username, password. Lalu kita klik continue ya. Kemudian ada pemilihan juga isi profil. Nanti kita bisa pilih bidang pendidikan ya, pekerjaan, dan institusi. Setelah itu kita udah bisa melakukan login ke dalam Mendeley ya. Nah, kalau kita sudah login, maka nanti di sudutnya akan muncul nama kita ya. Kayak ini nama Ibu Rita Katir. Nah, ini yang online-nya ya. Nah, sekarang artinya Ibu sudah ada akun di Mendeley apabila sudah bisa login dan keluar nama kita di sudut kanan atas ya. Perhatikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke next step yaitu mendownload Mendeley ya. Bagaimana cara kita download Mendeley? Caranya adalah kita unduh dulu atau ya kita download dulu file Mendeley desktop ya. Setelah kita unduh, kita buka file tersebut ya. Lalu kita pilih run ya. Karena dia filenya itu memang dengan extension .exe ya. Kemudian kita pilih next ya. Kita pilih next, kemudian kita cek license ya. Di paling bawah nih, I agree. Kemudian kita pilih next lagi ya. Proses instalasi nanti akan keluar beberapa step. Nah, pastikan setiap kalian melakukan instalasi sesuatu atau melakukan langkah ya, dibaca dulu kayak gitu baru kemudian di klik ya. Jadi kita tahu bahwa kita melakukan persetujuan terhadap apa ya, kira seperti itu. Nah, kemudian kita klik install dan kita pilih juga centang. Setelah kita install, maka akan terjadi proses install ya. Setelah berhasil install, maka kita harus login sekali lagi. Kita isi email, kita isi password, dan kita centang biar mudah ya. Kalau kita menggunakan laptop pribadi, stay sign in, kita centang yang di sini di bawah password. Lalu baru kita klik sign in di bawah. Seperti itu caranya. Tapi kalau menggunakan laptop orang lain, misalnya kita nggak perlu centang stay sign in ya. Kemudian kita akan diminta juga untuk misalnya add publication. Nah, kita bolehlah skip dulu, misalnya tidak nambah sekarang lagi, kita langsung bisa klik finish. Nah, setelah kita klik finish, maka kalau kita cek di desktop kita sudah ada Mendeley ya. Tampilannya yang tampilan seperti ini dia. Oke. Coba Ibu tunjukkan ya desktop Ibu ya. Nah,
Di desktop kita akan ada Mendeley Desktop setelah kita download yang tadi yang ini. Jadi setiap kita mau menggunakan Mendeley, kita tinggal klik 2 kali di sini. Akan terbuka Mendeley ya. Seperti itu. Dan tampilannya kira-kira seperti ini punya Ibu. Oke, Mendeley Ibu ya. Kita balik ke slide. Oke, ini adalah tampilan Mendeley punya Ibu ya. Kebetulan Ibu punyanya yang versi lama ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti bagi kalian yang apa namanya download hari ini, itu kan tampilannya agak berbeda. Tapi sebenarnya tidak ada masalah karena versi terbaru sebenarnya biasanya menawarkan apa namanya pembaharuan atau perbaikan-perbaikan ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita pelajari, kita akan menggunakannya dengan lebih nyaman. Oke, di dalam Mendeley kita lihat ada beberapa menu yang dia punya. Itu ada folder bawaan ya. Folder bawaannya terdiri dari all document, recently edit, ya, recently read, favorite, needs review, my publication, unsorted. Jadi ini adalah apa namanya bawaan dia. Jadi begitu kalian install sudah ada. Nah, sementara folder tambahan hanya ada kalau udah kita tambah. Sebelumnya ini nggak ada. Conference, jurnal nggak ada ya. Kemudian juga ada daftar grup. Misalnya kita buat grup di sini ya. Untuk menu di atas terdiri dari file, edit, view, tool, help ya. Nanti yang paling sering adalah kita melakukan misalnya di menu file itu ada add file, bisa add folder ya. Kemudian sinkronisasi tadi. Kalau kita klik sinkronisasi, kita menyamakan ya konten yang versi web dengan versi yang Mendeley desktop. Nah, kita lanjut sekarang setelah kita punya Mendeley, bagaimana kita bisa mengisi atau menyimpan dokumen artikel ataupun buku ya, dokumen-dokumen online tadi yang mungkin akan kita citasi satu waktu ke dalam Mendeley. Yang pertama kita lihat menambahkan dokumen dengan menu Add File. Jadi kita pilih File, di sini ada menu kan Add File, kita klik lagi Add File. Ini adalah cara menambahkan apa namanya apa namanya dokumen kita secara kira-kira kita bilang manual ya. Nah, setelah kita klik add file tadi, kita akan terbuka box di mana file kita berada. Makanya kita harus kenali tadi. Kalau Ibu misalnya di dalam drive A Ibu ada folder Elsevier ya, di referensi ada Elsevier. Nah, kita pilih filenya, kemudian kita Ibu lupa ujungnya entah add entah open. Nanti tinggal kalian lihat cara memasukkannya. Nah, setelah kita selesai, maka di sini akan muncul artikel tersebut ya. Oke, kita klik OK berarti ya. Kita klik OK. Nah, setelah kita add file tadi kan, kita boleh cek ya. Namanya double cross check. Ini hanya perlu dilakukan pertama sekali. Karena nanti khawatirnya ada dokumen yang agak error metadata, maka juga akan error dikenali oleh Mendeley. Setelah kita punya file, kita tampilkan, kita klik tool atau view ya. Kita tampilkan dokumen detail. Jadi kita cek judulnya benar nggak, list apa namanya penulisnya benar nggak kan, tahunnya benar nggak dan seterusnya. Itu namanya double cross, double check data dari dokumen kita. Oke, ini di menu add file ya. Kemudian ada menu satu lagi yang drag file. Kita buka apa namanya Mendeley kita menjadi lebih kecil. Jadi kita buka satu lagi apa namanya folder kita yang Explorer satu dikecilin juga. Jadi kita buat dia berdampingan. Nah, kalau dengan berdampingan ini kita bisa langsung tarik ya. Kita klik, nggak kita lepas ya. Kita tarik, habis itu baru kita lepas kemari. Maka filenya juga akan bisa masuk. Nanti Ibu coba show juga yang langsung ya. Bagaimana kita mendrag file, menambahkan dokumen ke dalam Mendeley dengan drag file. Jadi dia drag and drop ya. Kemudian ada watch folder tadi, salah satu layanan dari Mendeley. Apakah watch folder tersebut ya? Watch folder adalah apa namanya folder yang berfungsi untuk menambahkan daftar referensi secara otomatis ya. Nah, caranya adalah kita pilih file, kemudian watch folder, dan kita klik enable
pilih folder yang diaktifkan. Jadi kalau kita sudah memasukkan file tersebut ke dalam batch folder, maka kita bisa menambahkan file tersebut secara otomatis ke dalam daftar referensi kita. Nah, layanan lain dari Mendeley adalah menambahkan dokumen secara online tadi, salah satunya dari ScienDirect ya. Dari ScienDirect ini ya caranya kita buka browser ScienDirect, kemudian kita mencari jurnal atau yang kita butuhkan dengan mengetik kata kunci. Kemudian kita tandai artikel tersebut memang ada centangnya dan ada menu pilih misalnya export to kode yang RIS ya. Kemudian kita bisa pindahkan dokumen tersebut ke folder khusus. Nah, nanti di dalam Mendeley desktop kita tinggal import ya. Dokumen tadi, dokumen RIS yang kita simpan, maka detail daripada artikel tersebut akan tersimpan ke dalam Mendeley. Begitu juga dengan Google Scholar ya, kita bisa menambahkan dokumen secara online dari Google Scholar dengan cara buka Google Scholar, masukkan kata kunci, kita centang artikelnya, kemudian kita pilih site. Nah, kebetulan Google Scholar dia menggunakan kode Refman ya, Reference Manager. Kalau ScienDirect tadi menggunakan yang RIS, jadi hanya berbeda itunya aja. Jadi caranya sama, kita tinggal pilih Refman dan kita simpan kembali ke laptop kita. Nah, nanti di dalam Mendeley kita juga bisa ekspor atau import data dengan kode penyimpanan Refman ya. Nah, menambahkan dokumen bisa juga langsung dari Open Journal System ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa kebanyakan jurnal yang terakreditasi, terutama dia sudah punya Open Journal System. Nah, maka caranya kita langsung masuk ke web jurnal tersebut, kita pilih artikel, dan kita bisa langsung add. Ini ada contoh tampilan Ibu masuk ke jurnal Agriteh ya. Nah, ketika kita buka jurnal Agriteh, dia sudah ada terintegrasi dengan Mendeley. Jadi kebaca dia. Kita lagi baca kan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi petani ya. Nah, di sini ada langsung juga di dalam Mendeley di kanan atas kita ya. Faktor-faktor yang memengaruhi. Jadi kalau kita mau invite dia ke dalam Mendeley, kita hanya perlu centang ini, centang checkbox-nya. Yang ini belum kita centang ya, belum masuk. Kalau ini udah kita centang, maka dia akan masuk ke dalam Mendeley. Setelah kita centang, tentu kita harus klik add ya, baru dia masuk ke dalam library di Mendeley kita. Ini sangat gampang ya menambahkan dokumen ke dalam Mendeley. Begitu juga dengan referensi electronic book. Misalnya kita menggunakan Google Books ya. Nah, di dalam Google Book ini adalah contoh tampilan overview-nya. Ada menu create citation. Jadi kita tinggal klik citation. Kemudian kita juga akan ada pilihan memilih kode yang Refman atau yang RIS ya. Kita tinggal download aja dan nanti kita tinggal ekspor atau import dokumen tersebut ke dalam Mendeley ya. Jadi sangat banyak cara untuk menambahkan materi atau dokumen di dalam Mendeley kita. Nah, kita juga perlu mengenali laman-laman yang membantu kita mencari metadata referensi. Jangan hanya Google Scholar ya. Kita juga bisa menggunakan Base ya, dan misalnya Journal Store ya, Journal Storage ya. Jadi kalian boleh menggunakan ini sebagai alternatif ya untuk menemukan artikel-artikel yang berkualitas untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Nah, setelah kita install Mendeley, kita juga perlu install yang namanya Web Importer tadi ya, supaya kita bisa dengan mudah memindahkan ya materi yang dibutuhkan ke dalam Mendeley kita. Caranya nanti di dalam websitenya Mendeley memang ada pilihan install Web Importer. Kita tinggal install. Setelah kita install Web Importer, maka di bagian atas kanan browser kita sudah ada Mendeley-nya. Jadi sebelum kita install, kita tidak punya Mendeley di dalam browser kita. Kemudian kita juga bisa menambahkan bookmark ya dengan cara drag tombol tersebut ke bookmark ya. Jadi Mendeley-nya bisa kita masukkan ke dalam bookmark untuk lebih tampilan yang lebih nyaman untuk kita. Lalu tadi langkah pertama kan kita download Mendeley dulu. Sudah ada Mendeley ini di di desktop kita ya. Kemudian kita sudah juga menginstal web importer ya. Sehingga kalau kita buka browser kita, katakan kita pakai Google Chrome ya, udah ada Mendeley di sudut kanan atasnya kan. Kemudian langkah yang lainnya adalah yang paling penting menambahkan plugin Mendeley di Word. Karena biasanya kita kan pasti ngetiknya dengan Microsoft Word.
Jadi kita butuh adanya plugin yang menghubungkan antara Mendeley tadi dengan Microsoft Word tempat kita bekerja. Caranya mudah, kita buka Mendeley desktop kita, kemudian kita pilih tool Install LibreOffice Plugin ya. Jadi kita klik ini, kita bisa punya apa namanya uh, plugin Mendeley di dalam Word. Nah, kalau kita versi yang seperti ini ya, setelah kita klik Install LibreOffice Plugin, maka kita akan menyelesaikan proses instalasi. Kita perlu mengaktifkan dulu plugin Mendeley di Word. Itu bagaimana caranya? Caranya kita buka Word, kita pilih File, kemudian ada Option. Kita pilih Add In, kemudian di kolom Manage, kita pilih Word Add In ya. Kemudian kita klik Go, nanti di dalamnya sudah ada nih Mendeley yang sudah kita install tadi pluginnya. Jadi kita tinggal klik centang nih aja, centang Mendeley. Setelah itu kita klik OK. Baru apa namanya pluginnya akan masuk ke dalam Word ya. Ada satu cara lagi adalah mungkin untuk versi terbaru kita di dalam website Mendeley memilih apa namanya install atau download plugin Mendeley di Word ya. Setelah kita download plugin Mendeley-nya akan langsung muncul di dalam Microsoft Word kita tanpa perlu melakukan aktivasi ya untuk versi yang terbaru. Nah, ini adalah tampilan Mendeley yang terbaru yang agak berbeda dengan yang Ibu punya di laptop ya kan? Tapi sebenarnya sama, ada library tadi dengan menu misalnya all references ya atau my library, recently edit, recently read, favorite ya, my publication, duplicate and trash ya. Kemudian kita bisa menambahkan tadi folder dengan collection ya, menambahkan dengan klik new collection terus kita isi namanya apa yang mau kita tambah. Kemudian di sini kita lihat tampilan artikel yang sudah kita simpan di dalam Mendeley adalah dia ada checklist dulu di sini. Kemudian ada bintang. Bintang ini adalah kalau kita klik maka dia akan masuk ke dalam favorit ya. Kemudian ada nama authors, kemudian tahun, kemudian judul dari artikel ya. Seperti itu tampilannya. Nah, ini adalah tampilan Mendeley terbaru ya. Kalau kita buka Microsoft Word, maka Mendeley muncul di sebelah kanan. Di sini ya, bukan seperti tampilan kalau di laptop Ibu. Yang versi lama ya. Ketika kita buka Microsoft Word, kita buka Microsoft Word ya, Mendeley Ibu di sini ya. Nah, ini dia di bawah references. Jadi ada open Mendeley, insert bibliografi, insert citation ya. Nah, kalau yang model baru sekarang, Mendeley site yang kita ini ada yang kita download ini ya, yang sekarang sebelah kanan nih ya. Kita klik, nah, maka yang model terbaru ini yang sekarang, yang muncul. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita klik Get Start. Dia harus online berarti yang model ini ya. Nah, baru dia terbuka ya kalau kita udah sign in. Nah, seperti ini dia modelnya. Nah, keluar dia kan. Nah, ini adalah Mendeley site yang dari yang model baru sekarang ya. Nah, ini yang model lamanya di sini. Oke. Tapi dia harus login ya. Oke. Nah, ketika kita sudah mengetik di sini misalnya dari hasil kita membaca ya, kita mau citasi, kita dapatkan satu dua kalimat ya. Kita tinggal cara memasukkannya dengan mencentang aja. Kita centang nanti di mana kursor kita berada, maka akan masuk sumber tersebut ya yang kita citasi kira-kira seperti itu. Jadi sangat mudah. Nah, ini misalnya kita buat istilahnya sampul body tag ya. Kita tulis dulu apa misalnya ya hasil bacaan kita. Terus di akhir kita akan buat di mana dia kita ambil atau kita kutip. Nah, kita masukkan seperti tadi ya, kita centang artikel yang
apa namanya kita maksud tersebut. Kalau dia yang impact of diversity kita klik dia. Kalau misalnya alinea tersebut kita kutip dari beberapa artikel, kita juga bisa cek checklist bareng ya. Kemudian keuntungan reference manager ini adalah kita bisa dengan mudah apa namanya mengubah citation style. Kita tahu bahwa ketika kita mengetik dia ada apa namanya permintaan dari misalnya dari jurnal tersebut atau dari skripsi dalam panduan skripsi disebutkan ya. Oh, kalian harus buat dengan style ini citasinya, referensinya. Kita ikut. Nah, kita bisa memilih. Jadi Mendeley menyediakan berbagai apa namanya semualah pilihan model citasi. Jadi kita juga sangat mudah. Tinggal change citation di sini. Kita bisa yang di sini ya menentukan apa yang akan model citasi akan kita gunakan pada artikel kita. Nah, ketika kita ingin memasukkan, sudah selesai nih kita ketik. Nah, kita tinggal cari titik 3 di sini ya, di sudut, kemudian pilih insert bibliografi. Setelah kita insert bibliografi, maka kita akan memanggil semua dokumen yang pernah kita masukkan tadi di dalam body text. Nah, jadi sangat mudah ya, kita hanya mengetik fokus, masukkan, masukkan. Nah, setelah selesai semua, di akhir baru kita call reference list istilahnya ya, daftar pustaka kita panggil. Keuntungannya apa? Nggak akan ada apa namanya kesalahan. Misalnya kalau yang manual, mungkin kita sudah kutip di dalam, lupa kita tulis di dalam daftar pustaka. Atau ada juga sekarang Ibu temukan daftar pustakanya banyak sekali, berarti tidak pernah dikutip di dalamnya. Nah, hal ini tidak akan terjadi di dalam kasus Mendeley. Karena kalau sudah dikutip baru akan bisa dipanggil. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak akan ada kesalahan apa namanya di apa namanya pemanggilan daftar pustaka ya. Jadi akan sangat sinkron antara body tag kita dengan daftar pustaka. Kira-kira seperti itu. Nah, pada akhirnya kita bisa simpulkan bahwa sangat penting untuk apa namanya menggunakan referensi manager ya dalam mengetik ya. Karena dengan menggunakan referensi manager itu memudahkan kita kan, memudahkan kita, membuat kita nyaman dalam menulis, menghemat energi ya. Kemudian juga apa namanya meningkatkan kualitas daripada penulisan kita karena tadi antara body text dengan daftar pustaka sangat sinkron, tidak ada kesalahan. Itu sangat bagus kualitas penulisan kalau seperti itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa semua bisa mencoba menggunakan aplikasi reference manager apapun ya, referensi manager apapun untuk memudahkan pekerjaan kita sebagai ilmuwan ya, sebagai calon ilmuwan yang akan sering melakukan penulisan-penulisan karya ilmiah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin Ibu pada dulu di sini untuk apa namanya mengakhiri rekaman ya. Tapi kita belum mengakhiri meeting karena Ibu akan menginvite beberapa pertanyaan. Oke, Ibu akhiri dulu recordingnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.